hari ini. Saya ucapkan shalom ya, selamat malam. Ya, shalom. Sehat selalu ya, sehat selalu dan senantiasa kita semangat ya, tetap di dalam situasi pandemi yang kita hadapi sampai saat ini, tetap kita berharap kepada Tuhan ya. Kita percaya tidak ada yang tidak dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satu hal pun tidak di dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Ya, baik, kita bersyukur. Kita akan memulai, kita akan melanjutkan. Suara saya terdengar ya, Pak Richard? Oke, jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, kali ini kita membahas di dalam kitab Yeremia. Saya akan membahas secara urut pasal-pasalnya. Ya, saya berharap setiap kita bisa membaca terlebih dahulu sehingga kita bisa mendapatkan gambaran isi daripada kitab Yeremia. Nah, namun urutan itu mungkin tidak semuanya akan terbahas karena keterbatasan waktu tentunya. Ya, jadi seperti minggu ini kita akan membahas dari chapter yang mulai dari 11 sampai ke 20 ya, tapi mungkin tidak bisa semua chapter ya, tapi di dalam kita mempersiapkan, kita membaca, saya kasih ini ya, satu bacaan di mana kita boleh melihat nanti akan dibahas dari pasal ini sampai ini gitu ya. Nah, dari pasalnya itu saya akan memilih pasal-pasal tertentu yang menurut saya persiapkan boleh menjadi berkat bagi saya dan saya bagikan. Nah, saya akan lanjutkan hari ini, kita akan masuk ke dalam chapter pembahasan hari ini antara yang 11 sampai yang ke-20 ya. Saya akan mulai, saya akan share screen. Oke, sudah keluar ya. Nah, hari ini secara khusus di dalam pembahasannya yang kedua untuk kitab Yeremia, nabi terakhir di Yehuda. Jadi sekali lagi, Nabi Yeremia juga melayani di Yehuda. Ya, Yesaya di Yehuda, sekarang Yeremia di Yehuda. Jadi ingat ya, kita jadi tidak paling enggak kita tahu ini masanya di zamannya siapa gitu ya. Ya, di zamannya kerajaan daripada kerajaan Israel yang selatan ya, Yehuda itu selatan. Nah, hari ini secara khusus saya memberikan satu judul yang saya mau sorot, yaitu beban yang harus dipikulnya. Nah, setiap nabi pasti ada panggilan khusus dan setiap nabi punya pergumulan khusus. Ya, dan semua nabi itu punya yang namanya pasti beban ya, yang harus dia pikul. Sebenarnya bukan cuma nabi, setiap orang percaya, betul enggak? Ya, barusan di persekutuan Mandarin ya, Berea, saya membahas satu tema khususnya berkaitan dengan kita sebagai orang percaya, yaitu kita mesti hidup menyangkal diri ya, dan kemudian memikul salib dan mengikut Tuhan ya. Nah, di sini demikian juga kita akan hari ini membahas secara khusus beban yang harus dipikul oleh Yeremia, dan dari pembahasan tersebut saya memilih secara khusus pasal-pasal yang berisi ya bagaimana Yeremia bergumul. Lalu di sana kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan di dalam pergumulan tersebut tentang Allah dan mengenal Allah. Ya, baik, kita akan lanjut. Berikutnya kita akan masuk langsung ke Yeremia pasal yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-11. Nah, Yeremia pasal yang ke-11 ini yang pertama kali yang saya mau bagikan itu adalah ada kata dengar. Itu diulang berkali-kali. Ya, kata dengar itu diulang berkali-kali. Ya, saya akan langsung menampilkan saja untuk menghemat waktu. Sebenarnya saya rindu mengajak kita boleh membaca satu-satu gitu ya. Tapi mungkin menghemat waktu, saya tampilkan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ikut membaca di layar saja ya. Nah, ini yang pertama. Ini di dalam Yeremia pasalnya yang pertama. Yeremia pasalnya yang pertama itu
catat ya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Perhatikan ya, dengarlah. Kemudian 11:3 itu juga ada ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Ya, lanjut ya, 11:4 ya, dan seterusnya dari depan itu, yang telah aku perintahkan kepada nenek moyangmu dan seterusnya, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, dan seterusnya. Jadi di sini sudah 3 kali ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan yang keempat, itu 11:6. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Ini keempat, dengar. Ya, persis sama, kata aslinya pun sama, terjemahannya tepat ya, dengar. Kemudian di sini 11:7 ya, dengarkanlah suaraku. Ya, dengarkanlah suaraku ya. Kemudian ini yang keenam, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini yang keenam ya. Kemudian ini yang ketujuh. Ya, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang telah menolak mendengarkan firman-Ku. Ke-8, 11:11. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari, dan apabila mereka berseru kepada aku tidak akan mendengarkan mereka. Ini ke-8. Nah, yang terakhir itu yang ke-9, itu 11:14. Adapun engkau, ini kata Tuhan kepada Yeremia, jangan engkau doa untuk bangsa ini, sebab aku tidak akan mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab waktu mencatat, ini salah satu gaya di dalam penulisan Alkitab, ya, yang Tuhan ingin itu dinyatakan kepada kita yang membaca. Kalau Alkitab mencatat satu kata, itu diulang-ulang, berarti memang Tuhan mau kita memperhatikan kata itu. Di dalam perintah kepada Musa, Allah sendiri memberikan perintah supaya Musa itu mengajarkan Taurat itu berulang-ulang. Sekali lagi, Taurat itu diajarkan berulang-ulang. Jadi berarti itu penting dan berarti kita mesti perhatikan. Nah, Yeremia pasal yang ke-11 ini dimulai dengan pengulangan ini ya, dengarlah, diulang berkali-kali. Nah, ini menunjukkan kepada kita ada satu hal yang sangat penting, yaitu apa? Kalau Tuhan bilang dengarlah, berarti yang pertama, aspek yang positif itu adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan kasih tahu, dengarlah, berarti ada yang didengar. Betul nggak? Apa yang didengar? Firman Tuhan. Ini aspek positif yang pertama. Ya, dengarlah. Berarti apa yang didengar? Firman Tuhan itu positif. Kalau Tuhan kasih tahu kita, kita harus bersyukur karena Tuhan mau berbicara. Nah, Allah itu adalah Allah yang suka berbicara kepada umatnya. Ibrani 1 ayat 1 mengatakan sejak zaman dahulu gitu ya, sejak zaman, jadi maksudnya dari zaman perjanjian lama, sebab Ibrani kan perjanjian baru. Jadi ya sejak zaman dahulu Allah berulang kali, nah itu ada kalimat ya, Allah berulang kali itu berbicara kepada kita, kepada umatnya, ya melalui banyak macam hal. Nah, Allah adalah Allah yang suka berbicara, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu kita tahu Tuhan mau kita dengar, berarti Tuhan mau berbicara. Nah, oleh sebab itu saya sangat ingat sekali itu seorang guru saya ya, seorang hamba Tuhan yang sangat saya hormati, itu pernah mengajar itu dengan mengingatkan saya gini ya, Tuhan itu, coba kita pikirkan, Tuhan kenapa kasih kita itu mulut satu, telinga dua, kenapa nggak dibalik? Mulutnya dua, telinganya satu aja. Jadi mungkin telinganya di sini mungkin.
kemudian mulutnya mungkin di sini. Kemudian kita mungkin pikir, wah aneh toh Pak. Ya, selain desainnya jelek, kalau seperti itu, tapi ada aspek penting lain yang kita mau. Ya, mulut bisa dipakai untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Artinya apa? Kalau Tuhan menciptakan kita, itu berarti kan ada desain. Ya, ada desain yang Ia mau. Berarti desain yang Tuhan mau apa? Tuhan ingin kita boleh bicara, tapi jangan lupa ya untuk mendengar. Dengar lebih banyak, baru bicara. Jangan terbalik. Bicaranya banyak sekali, dengar nggak mau. Nah, apalagi kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan, itu mutlak. Kita mesti dengar. Dengar dengan sampai dua telinga, dengar. Artinya memperhatikan sungguh-sungguh. Sudah dengar, sudah ngerti, sudah paham, baru bicara. Nah, bicara untuk apa? Harus sama seperti yang didengar. Kalau Tuhan bilang A, kita mesti sampaikan A. Tuhan perintahkan B, kita jalankan B. Nah, ini salah satu hal yang membuat saya selalu ingat ya. Dan saya ingin Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan melalui hal yang ini ya, gambaran yang sederhana ini kita boleh ingat. Jadi setiap kali kita mau bicara, kita mesti lihat kita sudah dengar belum. Kalau kita belum dengar, ya lebih baik kita tidak bicara. Ya, nah lebih penting lagi aspek itu positif ya. Yang kedua yang dengar ini bersyukur apa? Ini berkat karena boleh mendengar firman Tuhan. Tidak semua orang loh boleh mendapatkan kesempatan seperti itu, terlebih lagi di dalam konteks Perjanjian Lama. Allah berbicara itu langsung kepada umat Tuhan. Ya, melalui nabi, melalui berbagai macam cara dan sebagainya itu dinyatakan. Nah, ini tidak semua. Bangsa-bangsa di dunia tidak ada punya privilege seperti ini, hak istimewa seperti ini. Tetapi bangsa Israel yang dipilih Tuhan dapat. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau dengar. Ini aspek positif. Berkat Tuhan yang sangat besar. Kalau kita boleh mendapatkan firman Tuhan, itu berarti kita melalui firman Tuhan kita bisa tahu yang namanya isi hati Tuhan. Ya. Kemudian di bagian lain, sekarang aspek yang negatif. Berarti apa? Kalau Tuhan bilang dengar, berarti ada aspek lain. Aspek lain apa? Berarti ini menjadi satu hal yang apa? Kalau dikasih tahu, berarti ada yang tidak dengar. Ya, ini menjadi satu aspek yang menegur, berarti tidak dengar. Sampai Tuhan ulang 9 kali berarti serius. Kalau cuma 1 kali, wah sudah dengar cukup. Ya, tapi ini diulang sampai 9 kali berarti serius. Ini kenapa layar saya bisa tercoret-coret ya. Oke, nggak apa-apa ya, lanjut aja. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Ini aspek serius. Sampai 9 kali berarti khususnya Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Mereka itu tidak mendengar. Ya, mereka tidak mendengar. Oleh sebab itu Tuhan kasih tahu. Dengar sampai 9 kali. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan umat Tuhan tapi tidak senang dengar suara Tuhan. Umat Tuhan tapi tidak suka dengar firman Tuhan. Nah, saya bersyukur ya untuk teman-teman yang boleh hadir di dalam Bible class ya. Dari sejak pertama kali sampai hari ini, saya bersyukur ya. Itu kita mempunyai satu hak apa ya. Kita waktu mau datang ya, kita bersama-sama, kita menyelidiki, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Itu berarti kita membawa hati kita untuk apa? Untuk mau mendengarkan firman Tuhan atau isi hati Tuhan. Kalau kita bisa menangkap dengan benar, ya firman Tuhan sendiri itu sudah berkat. Nah, waktu kita bisa menangkap dengan benar, itu kita akan bisa menikmati berkat itu. Nah, ini penting sekali. Ya, waktu kita bisa menikmati berkat itu ya, maka seumur hidup kita boleh menjadi orang yang paling berbahagia. Paling berbahagia. Kenapa? Karena kita bisa ngerti isi hatinya Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan senangnya apa, Tuhan tidak senangnya apa, dan dalam waktu kita melangkahkan kaki kita bisa tahu, ya, ini saya tidak boleh kerjakan. Dalam situasi yang sulit saya mesti seperti apa. Kenapa? Karena kita tahu isi hati Tuhan. Dari apa? Dengar.
Nah, ini bagian yang pertama. Kata dengar diulang berkali-kali yang ingin kita boleh sama-sama perhatikan melalui perikop Yeremia pasal yang ke-11. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya adalah mendengar dikaitkan dengan apa? Berikutnya itu covenant of God. Covenant itu perjanjian, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, covenant itu artinya perjanjian, ya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini ya. Oke, sebentar saya coba stop share dulu ya. Stop share. Saya share lagi. Supaya tidak ada coretan semoga. Nah, oke ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama mendengar dengan covenant of God. Jadi di sini kita lihat waktu Tuhan kasih tahu mereka mendengar, itu mendengarnya jelas. Mendengarkan apa? Tidak sembarang dengar. Kita punya telinga ya, dikasih dua, kita mendengar. Nah, sebenarnya dalam konteks secara fisik, ini telinga memang. Tapi mendengar itu juga dengan yang tidak kelihatan. Telinga yang tidak kelihatan itu ada di dalam mana? Itu ada dua, mind and soul. Ya, Jonathan Edwards itu membagi faculty of man itu ya, maksudnya faculty dari manusia itu ya, itu menjadi dua faculty. Ya, pertama itu faculty of the soul sama faculty of the mind. Ya, jadi waktu kita mendengar suara Tuhan secara aspek ini fisik telinga, tetapi sebenarnya di dalam mind kita dan di dalam soul kita harus juga mendengarkan sampai persis sama ya, tepat. Ya, itu berarti kita menyimpan di dalam hati kita. Ya, tapi yang didengar itu apa? Tadi saya sudah menjelaskan firman Tuhan. Nah, bagian ini kita melihat Tuhan kaitkan dengan covenant of God. Nah, kita akan lihat ya. 11:3 itu saya langsung kasih tanda aja ya. Ada perjanjian. Itu tanda yang di bold, hitam, kemudian saya garis bawah. Ya. Kata perjanjian itu muncul, kemudian ada kata kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Nah, ini covenant. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini covenant. Covenant itu perjanjian. Orang menikah itu termasuk perjanjian. Janji nikah. Ya, janji nikah itu hanya yang bisa memisahkan itu maut. Ya, jadi sebenarnya di dalam pernikahan orang percaya, orang Kristen menikah itu harus dengan serius. Prestasi pranikah disiapkan, janji nikah. Kita menikah itu hanya maut yang memisahkan kita, gitu ya. Terus bilang tapi banyak sekali Pak orang Kristen ya, bahkan ada orang-orang percaya tapi hidup mereka akhirnya cerai. Itu kesedihan. Ya, itu bukan maksud Tuhan. Dan itu bukan yang namanya apa itu namanya itu design. Ya, covenant of God. Itu makanya kalau kita mengerti maka dari awal natanya itu benar. Ya, natanya benar. Jalannya itu betul. Ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya, covenant berarti di sini dikatakan Tuhan bilang apa? Aku yang memilih engkau, kamu menjadi umatku. Ya, kamu menjadi umatku. Berarti kita boleh menjadi umat Allah baru bisa dengar. Tapi waktu bisa menjadi umat Allah itu karena Tuhan yang memilih. Nah, itu kita sudah lihat konsep pilihan beberapa kali. Kita sudah pernah bahas, bahkan secara khusus kita bahas tentang election. Ya, nah, pilihan. Jadi saya lanjut saja. Nah, dan aku akan menjadi umat dan menjadi Allahmu. Nah, ini berarti tidak ada yang lain. Ini dalam covenant itu jelas. Ya, tidak ada yang lain. Jadi hanya Allah saja dan hanya Dia, ya, the only one yang menjadi Allah kita. Nah, ini covenant. Jadi waktu kita boleh mendengar, kita harus ingat kita mendengar siapa? Kita mendengar suara Tuhan kita menyerahkan hidup kita kepada Dia dan kita setia kepada Dia karena ada janji. Maka bicara soal ini, kalau janji ada berkat. Ibu yang dikasih Tuhan. Bicara soal covenant, itu perjanjian lama, selalu bicara ada berkat, ada kutuk, ada blessing, ada curse. Nah, orang percaya, ya khususnya mungkin di zaman ini ya, sebenarnya mungkin di zaman dahulu juga mirip, karena bangsa Israel juga sama. Ya. Tapi kita zaman sekarang juga tidak terlalu berbeda. Jadi orang percaya, orang Kristen, itu mereka senang sekali bagian blessing, berkat. Saya adalah anak Tuhan,
saya adalah umat Allah, saya adalah anak-anak Allah yang mewarisi berkat kepada raja di atas segala raja. Nah, ini sebenarnya hanya satu sisi dan tidak lengkap. Ya, covenant bicara blessing betul, ya, tapi bukan blessing yang semata-mata untuk saya. Ya, tapi sebenarnya blessing itu lebih berkaitan dengan bagaimana saya boleh menikmati Tuhan. Nah, ini yang kehilangan esensinya. Nah, supaya saya bisa menikmati Tuhan, harus saya listen carefully, listen. Ya, saya mesti dengar betul. Kalau dengarnya salah, langsung geser. Bahaya sekali. Dunia kita sekarang ini ada banyak suara sekali. Nah, kita harus mendengar dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mendengar dengan baik kalau kita tidak pernah terbiasa atau menjadi akrab dengan yang namanya kebenaran dari firman Tuhan. Jadi supaya kita bisa mendengar dan di tengah dunia banyak suara, kita bisa membedakannya, maka kita perlu tahu yang benar. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, kita tahu. Ya, kita harus ingat, boleh mendengar itu karena kita ada di dalam janji Tuhan. Ada berkat di sana, tapi ingat ada yang namanya kutuk. Artinya apa? Artinya kalau tidak mendengar, di sana ada yang namanya hukuman. Sekali lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, berarti tidak bebas loh ya. Kata bilang, oh saya bebas dari hukuman. Oh, betul. Itu Tuhan bebaskan kita dari hukuman. Karena kita mampu menyelamatkan diri, Kristus mati atas kayu salib, ya, untuk boleh menanggung dosa-dosa kita, supaya kita boleh beroleh keselamatan. Itu betul. Tapi jangan lupa, setelah kita percaya dalam Tuhan kasih anugerah itu, di dalam anugerah itu kalau kita tidak dengar dengan baik, ada penghukuman. Nah, hukuman itu juga ada diberikan pada orang percaya. Bahkan dikatakan bukan cuma hukuman Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan satu kalimat, Tuhan hajar. Hajar itu berarti benar-benar sakit. Kenapa? Ya, karena di sana ada yang namanya tidak taatan, maka itu hajaran Tuhan. Ya, kasih Tuhan, kita lihat ya, covenant bicara blessing and curse. Nah, dan di sini Tuhan mau kita senantiasa ingat, kita ini ada di dalam covenant with God. Ya, saya adalah umat Allah dan Allah adalah Allahku. Ya, saya mau kita sama-sama membaca bagian ini ya. Ini kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kita ganti kamu menjadi saya. Ya, yang U menjadi saya ya. Jadi saya akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Allahku. Gitu ya. Supaya kita tahu ya. Aku akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Allahku. Gitu ya. Coba kita sama-sama ulangi di rumah kita masing-masing. 1, 2, 3. Aku akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Allahku. Nah, ini covenant. Ya. Nah, ini mendengar kaitkan dengan covenant of God. Nah, sekarang kita lihat berikutnya lagi di dalam bagian mendengar ini dinyatakan di situ adalah ada natur alami dari manusia yang berdosa. Natur alami dari manusia yang berdosa itu dinyatakan begini. 11 ayat 9 dan 10 ya. Itu dikatakan begini, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ya, firman kepada Yeremia bahwa terdapat persepakatan jahat. Nanti kita lihat ya, persepakatan jahat ini akan muncul di ayat 19. Persepakatan jahat ini muncul di ayat 19. Tapi nanti kita lihat. Jadi yang ini kita simpan dulu ya. Tapi ini boleh kasih tahu kita bahwa Tuhan itu bisa melihat sampai jauh ke dalam hati kita, meskipun di luar kelihatan baik, tapi di hati itu jahat, itu Tuhan tidak senang. Maka kita menjadi orang percaya itu, baiklah kita menjadi orang yang secara ini ya, tulus, ya, jujur, itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Ya, kalau kita hanya mau tampak baik di luar, tapi jahat. Ya, ya, 11 yang ke-10 itu mereka jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka. Nah, ini natur alami. Ya, jadi melalui firman Tuhan di dalam kitab Yeremia ini kita melihat Yehuda ini ada umat yang dipilih Tuhan. Ya, jadi setelah masa dari Salomo, kerajaan terpecah menjadi dua. Yang pertama itu adalah Israel, disebut Israel, kedua kemudian Yehuda. Tapi Tuhan dalam apa namanya firman-Nya itu Tuhan bilang Yehuda ini yang akan apa namanya disebut ya, sebagai orang yang akan mengisi ya, janji Tuhan yang keturunan Daud. Nanti Mesias itu akan datang itu di dalam garis keturunan ini yang Yehuda ya, dari Israel yang selatan. Nah, tapi mereka ini walaupun mereka ini menjadi contoh ya, menjadi orang yang dipilih secara khusus, tapi mereka bisa jatuh ke dalam kesalahan nenek moyang mereka. Kenapa? Ini adalah natur alami dari manusia berdosa. Nah, hal yang demikian juga sama seperti kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini juga orang-orang percaya. Nah, waktu kita percaya, kita mesti sadar secara natur kita itu sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga kita mesti was-was, bahasanya begitu ya. Was-was, waspada, jaga-jaga. Jadi kita tahu saya ini natur manusia yang berdosa. Lebih gampang saya ikut apa namanya kedagingan saya, lebih gampang saya itu diajak untuk males misalnya, lebih gampang saya diajak untuk berdosa daripada saya hidup kudus. Itu natur alami, mesti kita sadari Bapak Ibu sekalian. Ya, mesti kita sadari. Waktu kita sadar kita itu lemah, maka kita mempunyai hati yang apa? Yang tidak sombong. Nah, tapi pada saat kita rasa diri kita kuat, bahaya mengancam. Kenapa? Rasa saya bisa semuanya. Nah, sebentar lagi jatuh. Sebentar lagi jatuh. Nah, oleh sebab itu natur alami manusia di berdosa ini kita mesti sadari. Nah, melalui Yehuda kita lihat mereka pun itu jatuh di dalam dosa. Ya, mereka jatuhnya itu fatal sekali bahkan ya karena mereka tidak mendengar. Ya, tidak mendengar dan mengingkari perjanjian. Ya, tidak dengar, mengingkari perjanjian. Jadi di sini Tuhan sangat apa namanya menekankan ya betapa pentingnya kita boleh melihat mendengar dikaitkan dengan perjanjian. Ya, baik. Ini bagian yang natur alami dari manusia yang berdosa. Ya, sekarang kita lanjutkan akibat tidak mendengar suara Tuhan. Ini sudah jelas. Kalau yang sudah terlalu jelas saya lewati ya, kita skip gitu ya, tapi kita lihat sekilas. Ya. Di sini kita lihat ya, tidak mendengar suara Tuhan maka datang hukuman atau malapetaka. Ya, malapetaka. Jadi malapetaka itu Tuhan yang datangkan. Ya. Nah, ini di sini ada satu kaitan begini. Tuhan tidak mau dengar suara Tuhan. Silakan. Maka waktu malapetaka itu datang, kemudian Tuhan bilang, silakan kamu di dalam malapetaka itu carilah pertolongan kepada ilamu, kepada alamu yang kamu buat sendiri itu, ya. Aku nggak akan mendengarkan kamu. Nah, ini ada satu pelajaran penting yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap orang yang membaca firman Tuhan ya. Ini ada akibat, ya. Setiap kita mengiring Tuhan meskipun anak Tuhan, Tuhan mau ajar kita. Itu di dalam mengiring Tuhan, kita dituntut namanya responsible of man. Yang tidak kalah penting dengan yang namanya sovereignty of God. Responsible of man itu sangat penting. Tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Kalau tidak lakukan, ingat Tuhan bisa datang ke malapetaka. Tuhan bisa menghukum. Ya, di sini Tuhan kasih tahu dan jelas. Ya, maka ini disekatakan ya, Allah mereka tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Karena apa? Nah, Tuhan juga tidak mendengarkan mereka. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan sama-sama lihat ya. Saya mau khusus di dalam bagian ini kita belajar ya. Ini ada teologi doa. Ya, teologi doa, lihat ya. Adapun engkau berarti ditujukan Yeremia. Tuhan bilang sama Yeremia, ya, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini dan jangan naikkan permohonan dan doa
untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Nah, di sini saya mau diskusi sebentar, teman ya. Teologi doa melalui ayat ini, ya. Dikatakan begitu toh, Yeremia tuh dikasih tahu Tuhan, Yeremia, kamu jangan berdoa loh untuk bangsa ini. Jangan seru kepada aku, mohon-mohon, ya, nggak usah. Sebab aku tidak akan dengar. Itu ya, kan kira-kira gitu ya. Nah, apa teologi doa di sini? Ada yang mau coba ini? Oke, baik. Saya stop share dulu ya. Kita lanjut share. Saya ingin lihat wajahnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, baik. Kita bicara sedikit ya, diskusi tentang teologi doa. Melalui nats ini, kira-kira apa berkaitan dengan teologi doa? Berkaitan dengan doa itu seperti apa sih? Ya, penting kita belajar juga, kita mesti ngerti ya bagaimana kita boleh memiliki kehidupan doa yang baik, gitu ya, yang benar, lebih tepatnya yang benar. Ada yang mau memberikan ini respons, tanggapan? Siapa saja, silakan. Ya, mungkin tidak perlu ditunjuk ya, siapa saja. Kira-kira berkaitan dengan ayat tersebut, tadi kita sudah baca bersama, teologi doa, apa yang Bapak Ibu sekalian bisa sharingkan? Silakan, langsung saja, biar hemat waktunya cepat ya. Saya coba. Silakan, Pak Buyung. Apa ya, otoritas Tuhan itu, Tuhanlah yang menentukan dijawab atau tidaknya doa. Jadi ketundukan kita pada Tuhan itu perlu di dalam doa. Itu. Oke, terima kasih Pak Buyung. Langsung ya, langsung aja kasih satu poin yang jelas. Otoritas tunduk sama Tuhan, gitu ya. Mau dijawab apa, kita taat, kira-kira gitu ya. Otoritas dari Tuhan. Oke, terima kasih Pak Buyung. Ada lagi? Lanjut. Siapa lihat sisi lain? Tuhan mendengar doa orang yang Tuhan mendengar doa orang yang berkenan kepadanya. Tuhan mendengarkan doa orang yang berkenan kepadanya ya. Kalau tidak berkenan, doa bagaimanapun jungkir balik percuma gitu ya Pak Richard ya. Iya. Nah, jadi penting sekali perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, bagus ya. Poinnya bagus-bagus. Ini digabungkan jadi khotbah yang baik. Ya. Nah, ini semua berarti sudah bisa khotbah ya. Kalau sudah bisa dengar banyak, nanti mulai melayani Bapak Ibu sekalian. Ya, melayani apa? Menjadi pengkhotbah awam. Wah, Pak, jadi nanti iya kita memberitakan Injil itu pengkhotbah awam. Iya dong? Memberitakan Injil kepada siapapun itu kita khotbah, ya, khotbah kecil gitu ya. Sebenarnya setiap kita siap. Baik, itu poin yang kedua ya. Tuhan mendengarkan doa orang yang berkenan kepadanya. Siapa lagi? Ayo, siapa yang bisa lihat sisi lain? Ada lagi yang belum dilihat oleh dua orang ya, Pak Buyung sama Pak Risa. Ada lain? Silakan. Ada? Ya, silakan langsung saja. Ada yang buka mic sudah. Siapa ini? Ada dua orang yang sudah membuka mic, Pak Gema dan Bu Freni. Yang mana duluan? Silakan. Kalau saya, apabila hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan bisa tidak mendengarkan doa kita. Gitu ya, hampir mirip dengan Pak Richard ya. Ya. Poinnya hampir mirip ya, mendukung pendapatnya Pak Richard. Ya, oke, terima kasih Bu Freni. Baik, satu lagi kesempatan ada yang bisa lihat sisi lain? Ada lagi? Satu saja terakhir. Kita mewakili orang yang kita doakan. Kita mewakili orang yang kita doakan. Iya, saya melihatnya karena dia melihatnya gini. Seolah-olah yang tidak dijawab itu doanya Yeremia. Padahal yang dimaksud adalah doanya orang yang didoakan itu. Bersyafaat seperti itu. Ya, maksudnya syafaat ya. Oke. Ya, oke, baik. Ya, jadi
syafaat, ya, kita mewakili ya seperti imam gitu ya, mewakili di hadapan Tuhan. Maka di dalam bagian ini sebenarnya kita lihat ya, imam besar, konsep imam besar yang membawa doa itu sangat penting, betul enggak? Ya, konsep imam besar di dalam Alkitab itu sangat penting sekali. Perjanjian Lama itu imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus setahun pun cuma 1 kali, dan kalau tidak siap-siap, tidak beres hidupnya, tidak sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, masuk langsung mati. Bukan disambar petir, Bapak Ibu sekalian, disambar oleh kekudusan Allah. Jadi kekudusan Allah tidak main-main. Ya, jadi Kristus di dalam karya penebusan itu yang mewakili, ya, bukan hanya menjadi domba yang disembelih, domba yang tidak bercacat, tetapi dia menjadi imam. Dia sendiri yang membawa dirinya sendiri masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu ya. Itu Kristus menjadi imam besar sekaligus menjadi korbannya. Ya, menjadi domba itu dirinya sendiri masuk ke hadapan hadirat oleh Maha Kudus dan Allah berkenan. Nah, oleh sebab itu ya, Tuhan Yesus kita punya imam besar, yaitu Kristus yang bersyafaat bagi kita. Jadi ada kalimat, ada firman Tuhan kan ya, Roh itu menolong kita berdoa. Waktu kita tidak bisa doa, ada Roh Tuhan yang menolong kita berdoa. Ada Kristus Tuhan yang bersyafaat bagi kita. Dan kalau Kristus Tuhan yang bersyafaat bagi kita, itu ya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena Dia yang boleh mewakili kita di hadapan Tuhan. Itu adalah satu berkat yang sangat besar sekali. Dan hanya bisa dimiliki oleh orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita boleh menyadari ya betapa kita beruntung, tidak? Jadi orang percaya itu tambah ikut Tuhan harus tambah menyadari, saya ini sungguh beruntung. Siapa saya ini? Ya, bagaimana ya saya kok bisa percaya Tuhan ya? Sedangkan banyak orang, miliaran orang di dunia ini yang lawan Tuhan. Kenapa ya saya kok bisa mengasihi Tuhan? Kenapa saya bisa percaya kepada Tuhan? Saya mencintai firman-Nya. Saya rindu sekali untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Wah, itu berkat sekali, itu berkat yang besar sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk respon yang telah diberikan. Saya lanjutkan ya untuk boleh sharing ya. Share screen. Oke. Ya, dilanjut di sini. Nah, di sini ya. Nanti di ayat 15 perhatikan. Tadi ini berkaitan dengan ini yang dikatakan ya. Apalagi urusan kekasihku di dalam rumahku, bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat. Nah, ini urusan kekasih ya. Ini Tuhan bilang berarti umat Allah itu digambarkan karena ada covenant tadi ya. Jadi umat Allah seperti umat yang dikasihinya, kekasihnya Tuhan. Nah, ini kita ingat ya. Saya kasih garis bawah ini ada perempuan murtad. Kita minggu lalu ada bicara bagian ini ya, perempuan murtad. Jadi kita lihat ya bagaimana Yehuda dan juga Israel itu ya, itu dipandang Tuhan diberi gambaran seperti perempuan yang sudah murtad, yang tidak setia, yang sudah berdosa, yang berzina. Nah, jadi kita lihat bagian ini kita boleh lihat bersama-sama ya. Bagaimana yang namanya teologi di dalam doa penting sekali itu apa? Perkenanan Tuhan. Jadi betul ya, perkenanan Tuhan. Di dalam doa ada kekudusan Tuhan yang tidak bisa dimain-mainkan. Oleh sebab itu waktu kita berdoa ya, waktu kita berdoa ya, itu kita harus datang terlebih dahulu di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh ya. Tuhan ampuni saya. Ya. Kita tahu Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tetapi sebagai sifat orang yang percaya kita harus sungguh-sungguh kita berdoa di hadapan Tuhan dan kita mohon itu perkenanan Tuhan, karena ini sangat penting. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan akan menghasilkan doa yang dijawab Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Di sini ada gambaran dikasih tahu adalah ada pohon zaitun yang dibakar. Ya, yang saya garis bawahi di sana ada itu ya, pernah Tuhan engkau. Nah, di dalam kita berdoa, kita harus selalu ingat. Kita boleh datang kepada Tuhan itu karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kita anugerahnya. Nah, jadi orang yang datang berdoa
punya hati yang tahu anugerah, dia boleh mengerti bagaimana mesti berdoa. Tapi kalau orang yang lupa anugerah Tuhan, dia berdoa bagaimanapun panjang, bagaimanapun bagus, bagaimanapun indah, dia kehilangan ya, ini apa namanya, perkenanan yang penting ya. Oleh sebab itu kita mesti bersama-sama di dalam doa kita mengerti bagian ini. Ya, kemudian satu hal lagi yang penting ya, kenapa Tuhan tidak mau Yeremia berdoa untuk bangsa ini? Karena kehendak Tuhan itu sudah kepada Yeremia khususnya. Kenapa? Karena Yeremia diutus untuk memberitahukan mereka sudah dosa, maka Yeremia ya. Di sini kita boleh lihat sama-sama. Kehendak Tuhan itu penting. Doa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain perkenanan, ada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak ya, kita ikut ya. Kalau Tuhan berkehendak tidak, kita juga ikut tidak. Ya, jadi ini di dalam teologi doa penting kita mesti ingat hari ini. Jadi doa bukan, tapi jangan salah mengerti bagian kalimat saya ya. Saya menekankan ini maksudnya begini, ada orang itu selalu bilang kita mesti giat berdoa karena dengan giat berdoa itu Tuhan dengar. Kalau kita tidak giat berdoa, Tuhan tidak dengar. Tuh, emangnya Tuhan tidur? Nah, dulu saya pernah dikasih tahu ya, sama satu orang ya dari ini ya, orang percaya ya dari denominasi yang berbeda begitu ya, yang mengajarkan berdoa harus jelas. Karena kalau tidak jelas, Tuhan nanti kurang tahu maksud kita. Nah, ini kan celaka. Ini karena dia tidak ngerti teologi doa yang benar. Ya, makin kita giat doa, kalau salah teologi doanya, itu percuma, makin sia-sia. Oke ya. Nah, ini penting sekali berkaitan dengan satu teologi doa. Ya, bagaimana boleh berdoa itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, 11 ayat 17 kita akan belajar yang namanya itu the ultimate cause ya of all things. Jadi penyebab yang paling final ya, paling ultimat ya, paling final dari segala sesuatu. Ini 11:17 dikatakan ini, Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Allah. Nah, saya kasih garis bawah itu yang telah, dan yang telah. Jadi kita mau mengatakan apa? Melalui firman Tuhan Yeremia 11 ini, Tuhan mau mengatakan apa? Bahwa ketika engkau boleh ada dalam malapetaka, itu juga karena Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang serius yang mesti kita pikirkan bersama-sama. Ya, ini menjadi satu hal yang penting. Dan di dalam pemikiran ini, itu ultimate cause of all things ini ya, Allah yang menjadi penyebab yang paling final dari segala sesuatu. Di dalam bagian ini sudah menimbulkan banyak sekali perdebatan. Allah bisa ada, ya keberadaan Allah maksudnya. Kemudian itu menjadi pergumulan juga bagi orang-orang yang bagaimana akhirnya mereka itu terpengaruh oleh agnostik dan juga skeptis. Ini kaitannya apa? Karena mereka mencoba melihat yang menyebabkan segala sesuatu ini apa. Nah, ini kita lihat di sini Alkitab dengan sangat jelas bahwa mengatakan dalam malapetaka yang datang dalam hidup kita, Tuhan yang menentukan. Nah, ini the ultimate cause of all things. Nah, saya di bagian ini saya mau berhenti, saya juga mau kita diskusi ya. Ini penting dalam hidup kita ya, supaya kita bisa hadap. Ya, maka saya lihat ya, ini Yeremia ya. Waktu saya bahas, kita bahas satu persatu ada bagian penting ya.
itu kita coba tidak skip, tapi kita coba langsung kita berespons, kita coba bersama-sama melihat. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita, selama ini kita melihat itu keadaan bagaimana? Apakah kita termasuk orang-orang yang melihat bahwa kalau yang baik itu dari Tuhan, kalau yang jelek itu dari setan? Ada yang mau menanggapi kalimat saya? Siapa saja, silakan, tidak apa-apa. Yang mau menanggapi langsung menanggapi saja ya. Bible class. Jadi silakan, bisa kita silakan Pak Buyung. Kalau kita berbicara soal seperti itu, ya saya lihat otoritasnya memang dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memiliki otoritas. Tapi itu dalam rangka disiplin yang datang dari Tuhan. Kalau kita melakukan satu hal yang salah dan hukuman itu dilakukan oleh Tuhan, itu dengan maksud disiplin. Kalau saya sih menanggapinya seperti itu, Pak. Harus kan hal yang menurut kita tidak baik gitu ya. Yang kita rasakan tidak baik. Tapi kok saya yakinnya itu karena Tuhan mau mendisiplin kita. Ya, mungkin itu salah satu bukti sekarang pasti akan jauh lebih rusak, lebih jahat lagi. Itu Pak Rusli. Oke, terima kasih Pak Buyung. Ya, melihat dari perspektif disiplin Allah terhadap orang yang dihatinya. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan kalau orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan bagian di dalam anugerah Tuhan? Apakah itu juga dalam masih Allah yang menjadi penyebabnya? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Tuhan sebagai penyebab utama, ya, the ultimate cause of all things. Menurut Ibu Ruth, Ibu Mifa bisa memberikan tanggapan, silakan. Bisa. Oke, belum ada tanggapan? Satu lagi coba ya. Kalau tanya suara saya terdengar kan ya? Terdengar. Bisa, silakan tanya. Coba Bu. Ini sorry Pak, saya pakai baju biasa jadi kok itu ya? Ada itu ya game. Nggak dengar saya. Ya, coba ulangi. Ini kesannya seperti prinsip retribusi begitu Pak. Jadi seperti kalau kita melakukan lalu Tuhan memberikan apa begitu. Kalau kita tidak melakukan lalu kita dihukum begitu. Apa begitu kesannya Pak? Terima kasih. Oke. Retribution teologi ya. Nah, di dalam bagian ini ada retribution teologi itu apa? Retribution teologi itu adalah kalau saya hidup taat, saya diberkati. Kalau saya hidup berdosa, saya dihukum. Nah, retribution teologi itu adalah salah satu pandangan di dalam iman Kristen juga, ya. Tetapi dalam kitab Ayub, waktu kita membahas kitab Ayub, itu kita membahas soal ini.
Di dalam kitab Ayub, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa pemahaman kita kalau kepada Allah berkaitan hanya dibatasi dengan retribution teologi, itu sayang sekali, artinya kurang lengkap. Karena di dalam pembahasan kitab Ayub, kita sudah melihat bersama-sama ya bagaimana sebenarnya di dalam bagian itu Allah, meskipun Ayub taat, tetapi Allah mengizinkan itu satu satu penderitaan ya, satu penderitaan itu hadir di dalam hidup Ayub. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, ini senada sekali dengan apa yang dikatakan ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Waktu murid-muridnya bertanya ya, kenapa kok ada orang yang dilahirkan kok cacat begini ya? Kan sayang ya. Masa itu seperti itu? Salahnya siapa? Salahnya siapa? Salahnya dia kah, orang tuanya dan sebagainya? Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus menjawab, bukan salahnya dia, juga bukan salahnya orang tuanya, tetapi kemuliaan Allah akan dinyatakan. Nah, kita bisa lihat ini berarti yang tidak dilihat oleh retribution teologi. Artinya begini, waktu kita mengalami kesulitan, mari kita membawa diri kita rendah di hadapan Tuhan, kita menguji diri. Tuhan, apakah aku ini bersalah kepada Engkau? Boleh tidak? Boleh. Itu namanya kita di hadapan Tuhan, refleksi kita di hadapan Tuhan datang untuk menguji diri. Karena Tuhan suruh kita untuk boleh dengan sungguh-sungguh ya, boleh menguji ya. Nah, kemudian tidak berhenti di sana. Kalau kita sudah dengan sungguh-sungguh melihat bagaimana kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan semua masih terjadi penderitaan itu datang, nah maka di sini kita tidak boleh kesimpulannya retribution. Kita mesti kesimpulannya apa? Hidup memuliakan Tuhan. Nah, itu di dalam bahasa yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ya, 3 hal dalam mengikut Tuhan. Itu namanya pikul salib. Ya, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Saya punya suara ini juga terlihat gema-gema ya, ulang-ulang. Apakah Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan jelas ya? Atau ada gangguan connection juga? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, oke. Puji Tuhan ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, saya Jelas, lanjutkan di sini. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita lihat di sini kembali bahwa segala sesuatu baik yang kita pandang itu baik ataupun ya menurut kita itu tidak baik, ya itu semua ada di dalam apa itu ultimate cause ya of God ya. Jadi Tuhan menjadi penyebab yang utama dari segala sesuatu. Kenapa? Ya, karena segala sesuatu ada di dalam otoritas dan kehendak Allah. Ya. Nah, kalau kita boleh mengerti hal ini, maka kita bisa menerima, ya, kita bisa melihat itu melampaui daripada banyak orang yang tidak bisa lihat. Misalnya apa? Kejadian akan pergumulan bagaimana dunia ini diciptakan. Kita tidak ada kesulitan. Kita tahu bahwa kenapa Allah menjadi penyebab yang paling utama, yang paling ultima, ya karena dia ya itu menjadi yang paling ini ya tidak disebabkan oleh apapun juga. Kalau kita ada penyebab, ya. Nah, sehingga kita bisa ngerti bahwa dunia itu waktu diciptakan, dunia boleh ada karena Tuhan yang menciptakan, ya. Dan kita juga bisa menjawab keberadaan Allah, ya, tentang Allah ada itu bisa menerima dengan penuh dengan penuh anugerah Tuhan tentunya bagian dunia. Kenapa? Karena kita boleh lihat bahwa ya, Allah ada itu bukan karena dia diciptakan, karena dia Allah maka dia ada pada dirinya sendiri. Ya. Kalau kita ada karena kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita diciptakan. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, boleh melihatnya dengan benar. Karena banyak sekali pergumulan manusia itu tidak bisa melihat hal. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Ini ada beban yang dipikul oleh Yeremia. Yang pertama ya,
dalam ayat yang di dalam Yeremia 11 dikatakan ini. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Ya, yaitu mengetahui apa? Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepada Yeremia. Perbuatan apa? Mereka itu yang orang-orang yang ada di Yehuda, di mana ladang Yeremia itu ada. Ya, jadi di sana itu Tuhan kasih tahu kepada mereka, ya, kepada Yeremia. Nah, mereka itu mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Nah, kita lihat ya, di sini di ayat yang ke-9 tadi saya sudah sampaikan bahwa ayat ke-9 ini kita bisa bandingkan dengan ayat yang ke-18 ini. Ya, ayat ke-19 maksud saya, sorry. Nah, mereka mengadakan persepakatan terhadap aku di sini Yeremia. Ya. Di ayat yang ke-9 itu Tuhan mengatakan mereka mengadakan persepakatan jahat ya terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Nah, kenapa? Di sini kaitannya. Karena Yeremia itu adalah nabi yang diutus Tuhan dan mereka itu mau apa? Membinasakan Yeremia. Nah, ini menjadi satu hal ya. Mereka tidak mau mendengarkan Yeremia dan ini adalah persepakatan yang jahat. Nah, apa yang mereka mau lakukan? Ya, mari kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Ini maksudnya melambangkan mereka membinasakan Yeremia. Ya. Nah, ayat yang ke-21 itu mengatakan orang-orang Anatot ingin mencabut nyawaku. Nah, mau mencabut nyawa beban yang dipikul oleh Yeremia dalam pelayanannya. Orang-orang itu mau membunuh dia. Sekali lagi, ini satu tantangan yang sangat berat, beban yang sangat berat. Nah, siapa yang mau pergi melayani? Kalau taruhannya itu ada. Saya percaya setiap kita kalau kita berpikir ya, kita pasti ada kegentaran, pasti ada masa saya melayani yang tantangannya seperti ini. Nah, tapi kita boleh lihat Yeremia memberikan satu teladan yang indah. Dia dikasih beban dan dia rela pikir. Dan bahkan ya, apa yang akan terjadi itu sudah dikasih tahu. Kenapa? Karena Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepada Yeremia. Ya, ini menjadi satu hal yang coba kita pikirkan bersama. Kalau kita sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, apakah kita mau taat? Ya, apakah kita masih mau taat? Nah, ini menjadi satu hal yang kita boleh belajar dari Yeremia. Dia dikasih tahu bahwa beban yang akan dia pikul adalah bahwa umat atau bangsa diberitakan firman Tuhan, orang-orang itu mau mencabut nyawanya. Oke? Nah, ini kita lanjutkan. Nah, bagian ini kita lihat ya. Di sini kita akan belajar di sini. 11:20. Itu dikatakan Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil dan yang menguji batin dan hati. Biarlah kita bicara soal keadilan Allah. Ada dua sisi keadilan Allah yang dinyatakan Allah, yang kita boleh belajar di dalam kehidupan Yeremia. Ya, dikatakan Tuhan semesta alam menghakimi dengan adil. Jadi kalau kita bicara soal Allah, kita mesti ingat, Allah baik bagiku, Allah kemudian itu Allah yang sangat melimpahkan berkat-berkatnya dan sebagainya. Tapi kita mesti lihat, Allah itu juga Allah yang adil, Allah yang kudus. Allah yang tidak kompromi dengan dosa, Allah yang tidak bisa dipermainkan. Ini kita mesti lihat. Bagaimana gambaran Allah di dalam hidup kita selama ini. Kadang kita sebagai umat Allah, kita mengenal Allahnya itu sebagian, jadi tidak lengkap. Nah, maka kita harus melihat dengan lengkap. Ya, di sini kita lihat ya, Allah itu akan menghakimi dengan adil. Nah, dua sisi di sini menurut Matthew Henry itu begini. Waktu keadilan Allah itu dinyatakan, itu teror bagi orang yang jahat. Ya, teror. Jadi teror berarti sesuatu yang menggetarkan, ya, menakutkan. Ya, jadi penghakiman Allah ya, keadilan Allah itu menakutkan. Makanya Jonathan Edwards itu ya ada di dalam satu khotbahnya yang sangat
terkenal ya. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Itu khotbah yang sangat terkenal. Ya, the sinner in the hand of angry God. Ya, jadi Allah yang murka itu menjadi satu teror yang sangat mengerikan. Kalau orang yang berkuasa murka aja, manusia, maksudnya di antara orang-orang yang lemah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Allah yang murka, mana ada yang bisa luput, mana ada yang bisa lepas. Nah, tapi tidak berhenti di situ, kan karena twofold ya, dua sisi, maka kita lihat Matthew Henry mengatakan, tapi keadilan Allah itu bagi umat Allah itu penghiburan. Ya, bagi umat Allah itu penghiburan. Nah, di dalam bagian ini ketika Yeremia tuh lihat hidupnya, beban yang mesti dia pikul, dia lihat di sana, Allah sedang menyatakan apa? Keadilannya kepada Yehuda. Tetapi kenapa dia bisa kemudian dengan tetap setia ya menjadi teladan daripada Yeremia bagi kita? Karena dia melihat keadilan Allah itu adalah penghiburan bagi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang bagus ya, yang saya boleh diberkati, yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tentang keadilan Allah adalah teror bagi orang yang jahat, tetapi penghiburan bagi orang yang salah. Ya, nah ini lanjut aja. Alasan Yeremia mau dibunuh dicatat di 11:21. Karena apa? Jangan bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Ya, kondisi sekarang itu ya, kita melihat banyak sekali saudara-saudara seiman kita perlu doa ya untuk negara-negara yang masih belum terbuka oleh Injil. Mereka mengalami hal ini. Mereka menjadi Yeremia yang terancam di dalam kondisi yang demikian. Tapi mereka semua setia ya. Mereka mengikut Tuhan dengan baik. Mereka mengikut Tuhan dengan sangat taat. Baik itu mereka orang Kristennya maupun hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka disuruh stop. Jangan bernubuat demi nama Tuhan. Kalau kamu terus kami tangkap, kami penjarakan atau kami bunuh. Ya, tapi ini panggilan Yeremia, beban yang dia pikul itu berat sekali. Ya, kemudian kita lihat di sana Yeremia boleh lihat ada pertolongan. Kembali dinyatakan di bagian terakhir itu adalah keadilan Allah. Ya, bahwa Allah tidak akan tinggal diam meskipun ada perlakuan yang begitu jahat, tetapi Allah akan menyertai Yeremia. Oke ya, ini bagian Yeremia pasalnya yang ke-11. Oke, nah saya stop share dulu. Baik, ada yang mau tanya? Sebelum kita lanjutkan, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, ada? Silakan Pak Buyung. Saya tanya Pak, tadi Bapak mengkaitkan ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-19. Boleh tidak kalau kita mengkaitkannya gini, itu adalah sebuah konsekuensi. Jikalau ada orang yang merencanakan bersepakatan jahat kepada Tuhan kita, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan tidak akan luput dari persepakatan mereka. Jadi kita juga bisa dibenci oleh mereka. Ya betul, mereka. Tuhan Yesus mengatakan. Kalau saya lihat kan yang 9 ini, iya. Dunia membenci mereka karena Tuhan. Iya, baik kalau gitu Pak. Makasih. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan kalau gitu ya. Kita lanjutkan. Ini Yeremia yang ke-12 ya. Yeremia pasal ke-12 ini dibuka dengan pertanyaan klasik. Nah, ini coba nanti kita sama-sama renungkan ya. Ini pertanyaan klasiknya apa? Ini ya Bapak Ibu sekalian. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa
semua orang yang berlaku tidak setia. Ya. Mengapakah mujur hidup orang fasik? Oke. Nah, ini pertanyaan klasik. Apa di antara kita yang pernah tanya ini? Ada nggak yang pernah tanya begini? Boleh tidak sharing sedikit? Saya pernah Pak Ya, tanya saya ini. pernah. Pernah bertanya begitu. Oh ya, silakan, Cini Bang. Karena Silakan. saya, ada yang mau jawab ya. Karena saya melihat begini ya, saya melihat kok kadang ada kehidupan kita melihat begitu, tapi kok orang yang tidak percaya Tuhan tuh kok hidupnya kok enak rasanya gitu loh. Padahal kadang mereka kayak usaha itu kan enggak, mana ada perhatikan harus jujur lah, harus ini kan enggak begitu. Kalau kita anak Tuhan kan ada kayak hukumnya kan begitu, enggak boleh ini ya boleh ini, tapi kok yang dan rasanya banyak sekali hal seperti itu terjadi di sekitar kita ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Bu Mevang ya buat sharingnya. Ada yang seperti Bu Mevang juga mempunyai pergumulan yang sama? Satu lagi coba. Oke, saya kira setiap kita pasti pernah punya pemikiran itu ya. Pak Buyung mau bicara, silakan. Ya, yang pernah terlintas itu ya dalam ketidakpahaman saya pada waktu itu, seolah-olah Tuhan itu kok tidak adil. Itu pada waktu itu seperti protes ke Tuhan itu seperti itu. Kok dibiarkan Tuhan orang yang seperti itu. Ya, itulah ungkapan hati ya pada waktu itu. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Itulah ungkapan ya. Baik, kita lanjutkan. Yeremia pun mengalami hal yang kita juga mungkin alami ya. Pertanyaan klasiknya itu Yeremia juga menanyakan, ya, kenapa sih mujur hidup orang-orang fasik? Semua orang yang berlaku tidak setia. Kenapa Yeremia mengatakan hal ini? Karena Yeremia diutus kepada Yehuda. Nah, waktu Yeremia diutus kepada Yehuda, dia lihat Yehuda itu tingkah lakunya itu waduh tidak setia. Hidup mereka kelihatannya kok semua lebih bagus ya. Bahkan Yeremia yang terancam ya. Nah, kita akan lihat berikutnya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada pernyataan daripada Yeremia ya. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka juga berakar. Enak loh. Enggak ada ketaatan kepada Tuhan, boleh sana langgar sini, langgar situ, langgar sana, semua dilakukan itu. Tapi mereka tumbuh, mereka juga kelihatannya baik-baik saja, subur, hasilkan buah. Nah, bahkan dikatakan di sini, perhatikan ya, waktu dikatakan itu orang fasik itu dibandingkan itu kepada orang yang berlaku tidak setia dan orang Kristen tidak jamin loh ya. Jadi kadang-kadang kita bisa tidak menjamin kalau saya Kristen pasti saya itu adalah akan menjadi orang-orang yang akan menjadi teladan. Tidak jamin loh. Ya. Jadi banyak orang itu kecewa karena apa? Wah, dia orang Kristen gitu ya. Saya ditikung ya oleh orang Kristen. Saya memperhatikan ya, orang Kristen yang demikian itu dikatakan orang fasik. Ya, kalau orang fasik demikian, ya memang mereka begitu. Tapi kalau dia bilang dia Kristen tapi demikian, dia orang fasik.
Nah, ini pernyataan yang sangat keras. Akhirnya kecewa karena orang Kristen tapi kemudian hidupnya kok nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu berarti dia orang fasik. Ya, di mulut mereka tetapi jauh dari hati mereka. Ini jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi banyak orang itu mulutnya ini bicara soal Tuhan, tetapi hati mereka tidak ada Tuhan. Ini satu kengerian yang sangat besar. Ngeri sekali. Mereka tidak sadar lagi dan sengaja terus melakukan hal itu. Nanti kita lihat ya, Tuhan saya salahnya apa? Kami salahnya apa? Kenapa engkau menghukum kami? Nah ini satu bahaya yang paling besar ya. Di mulut mereka ada Tuhan, tetapi hati mereka tidak ada Tuhan. Oke, nah ini kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian Yeremia mengatakan begini, di dalam kondisi yang seperti ini, kemudian dia tidak akhirnya mundur. Engkau kenal saya. Engkau juga menguji hatiku. Ya, jadi kembali kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu, kita mesti harus kembali kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan itu melakukan hal yang tidak benar. Ya, semua yang Tuhan lakukan, segala sesuatu yang terjadi, pasti Tuhan ada rancangan desain yang indah. Kita boleh ada di dalamnya. Kita tidak orang fasik. Sekali lagi, tak perlu iri dengan keberuntungan orang fasik. Tapi bisa terjadi, bisa. Ada rasa, aduh kok enak ya mereka. Bisa, bisa. Yeremia juga kok. Tapi kita jangan berhenti kemudian akhirnya hilang. Tapi kita lihat seperti Yeremia. Tidak perlu iri. Ya, tapi kita sandar Tuhan. Dan kita lihat, Tuhan engkau menguji hati. Ya, dan bagaimana hidup kita boleh kemudian jawabannya itu adalah apa? Tidak perlu lihat orang fasik. Lihat Tuhan. Kira-kira gitu. Ya, waktu hal ini terjadi, kita lihat di dalam hati kita yang paling dalam. Jangan cuma kita sekaligus menguji, apakah saya juga cuma Tuhan di mulut? Hatiku ada Tuhan nggak? Nah, Tuhan ingin kita apa? Hatiku menjadi jawaban yang bagi yang akan final ya mengatasi pertanyaan tersebut. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini beban yang dipikul Yeremia yang kedua. Perhatikan ya. 12 ayat 6. Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri berbuat khianat terhadap engkau. Ya berat ini. Kenapa? Karena saudara-saudaranya semua dan keluarganya itu ya tidak mihak kepada dia. Ya, karena dia membawa berita yang menyerukan mereka sudah harus bertobat. Mereka menjadi umat Allah atau juga menjadi nabi yang palsu, pengajar-pengajar yang palsu yang menyesatkan, yang menegur dengan keras. Nah, sehingga akhirnya saudara-saudara dan keluarganya dari keluarga iman. Nah, ada saudara-saudaranya, kaum keluarganya yang tergabung dan tidak setuju dengan dia. Akhirnya mereka justru yang mempersalahkan, yang melawan Yeremia, yang berbuat mengkhianati. Nah ini beban yang dipikul di dalam pelayanan. Boleh kita lihat ya. Yang kedua, pertama tadi dia terancam, mereka mau mencabut nyawa. Yang kedua apa? Saudara-saudara dan keluarganya buat dirinya. Nah di dalam pelayanan kita ini, seringkali itu kita juga mengalami hal yang demikian. Kalau orang yang jauh ya, yang berbuat khianat sama kita ya, mungkin kita bisa terima. Betul enggak? Tapi kalau orang yang dekat, kalau itu orang yang dekat sama kita, ya mungkin itu saudara kita, mungkin sahabat kita, ya. Nah, mungkin itu rekan-rekan kita. Nah, bagaimana kita? Nah, di dalam Yeremia 12 kita boleh lihat ini beban yang dipikul oleh Yeremia.
Ini salib yang dipikul oleh Yeremia. Nah, kalau Yeremia saja sebagai orang percaya, dia juga memikul beban yang demikian, maka kita sebagai orang yang mengikut Tuhan juga tidak terlepas. Kita mungkin mengalami hal, ya, kita mungkin mengalami hal ini. Nah, tapi kita boleh lihat bersama-sama. Ketika Allah itu boleh memberikan beban untuk dipikul oleh Yeremia, pada saat Allah memberikan kekuatan supaya Yeremia bisa menanggungnya. Untuk apa? Untuk boleh menyatakan keadilannya. Ya, dan itu berarti glory of God. Ya, kita lanjut ya. Nah, di bagian yang ini saya keluarkan aja. Ini menyatakan penghukuman Allah. Kita lewat, karena kita sudah tahu Allah memang sudah menyatakan berita penghukuman karena Tuhan tidak setia. Ya, dikatakan di sana Tuhan telah meninggalkan kediamanku, kata Tuhan. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuang negeri milikku, dan telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Nah, perhatikan ya, ini semua ada kediamanku, negeri milikku, buah hatiku. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Allah itu akan mendisiplin, termasuk kita. Jadi kita kalau masih boleh didisiplin Tuhan, mesti ucap syukur. Kenapa? Berarti kita masih ada ya di dalam apa ini miliknya Tuhan. Ya, kalau sama sekali sudah tidak diurus, ya sudah bocap, terserah mau apa mau ini, itu malah bahaya. Ya, berarti kan Tuhan sudah tidak menganggap kita ini adalah miliknya, ya, atau kita tidak ada dalam bagian, ya, tidak mendapatkan bagian, ya tidak usah bingung, ya. Oke, ini kita lanjut. Nah, bagian yang berikutnya adalah dinyatakan tentang kesetiaan Allah. Nah, perhatikan di sini. Di sini kesetiaan Allah. Allah tadi menghukum mereka karena mereka tidak taat, ya. Tapi Tuhan pada saat yang bersamaan itu mengatakan akan menyayangi mereka kembali. Akan mengembalikan pemilik pusakanya dan masing-masing ke negeri. Nah, ini mau menunjukkan apa? Ini bukan mau menunjukkan bahwa umat Tuhan itu kalau dia Tuhan bawa dia kembali karena mereka itu adalah something, jadi boleh menyombongkan diri. Kalau nggak ada saya, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Bukan. Tapi menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Setia kepada apa? Setia kepada covenant-nya, perjanjiannya. Ya. Di sini kita boleh lihat bersama-sama. Ya, Allah setia kepada perjanjiannya. Nah, tapi kita lihat di bagian yang warna ungu, yang saya kasih warna ungu, jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, ya, maka Tuhan itu boleh kemudian hadir kembali, ya, dia memberkati mereka. Tapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka mereka akan tetap di dalam kebinasaan. Nah, bagian ini menunjukkan bagian apa? Ini bagian yang menjadi respon kita seharusnya. Tetapi respon ini itu sudah ada di dalam apa yang sudah Tuhan rancang, ya. Jadi memang Tuhan yang sudah mau mengembalikan mereka. Kalau Tuhan yang akan mengembalikan mereka dan menyatakan kasih-Nya, maka mereka pasti akan ya kembali dan akan sungguh-sungguh bisa menjalani apakah. Ya, tapi kalau Tuhan tidak menyatakan kasih-Nya, anugerahnya, maka tidak ada seorang pun bisa kembali. Oke ya, ini bagian yang ke-12. Nah, ini Yeremia 16. Yeremia 16 ini saya skip aja. Saya ambil aja bagian yang
yang Yeremia ya. Nah ini ya, beban yang dipikul Yeremia yang ketiga. Ini dikatakan begini, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak dan anak perempuan di tempat ini. Wah ini satu lagi perintah yang Tuhan berikan, nggak boleh menikah kamu, nggak boleh mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, jadi ini kenapa kok Yeremia dikasih beban yang demikian? Ya, itu dia pikul. Jadi dia harus sendiri seumur hidupnya sendiri. Kenapa? Karena Yeremia dia akan menyatakan apa yang menjadi keadilan Allah bagi Yehuda, umat Allah yang sudah berdosa, dan bagaimana nanti hukum terjadi di zamannya dia. Nah, di zamannya dia, dan waktu Allah menyatakan hukuman itu, maka baik besar ataupun kecil, orang dewasa maupun anak-anak, mereka semua akan menerima hukuman. Ya. Nah, di dalam bagian ini kita lihat bagaimana sebenarnya ini hukuman Allah yang sangat mengerikan. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian ini Yeremia ini Tuhan justru kasih dia sebenarnya beban yang dipikul ini bisa menjadi satu hal yang mungkin kalau dilihat adalah apa? Berkat. Kenapa? Karena Tuhan memberitahu satu pemeliharaan. Ya, kalau kamu mempunyai istri dan anak, nanti istri dan anakmu juga akan mengalami ya kesulitan ini. Jadi tidak perlu itu di bagian ini kita bisa lihat dari sisi kita ini berkat. Tapi bisa kita lihat dari sisi ya, Yeremia bisa menjadi beban karena apa? Karena berarti dia akan seumur hidup dia sendiri. Dia akan menjadi orang yang sangat sendiri, sepi gitu ya. Dan bagaimana dalam kesendiriannya itu saudara-saudaranya mengkhianati dia, kemudian saudara sebangsanya, orang-orang sebangsanya juga mau mencabut nyawanya, dan dia tidak punya keluarga. Ya, nah ini kita bisa melihat bagaimana beban yang bisa yang Yeremia itu harus pikul di dalam pelayanannya. Tapi kita lihat Yeremia bagaimana dia sedih. Oke, ini yang 16 saya bagikan ini saja. Ya, saya lewat ya, ada bagian lainnya. Saya langsung lompat ke bagian lainnya, bagian yang ke 20 ya. Ini saya ingin bagikan yang ini. Nah, 20 ini dibuka begini. Ya, Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan. Nah, perhatikan ya, ini berarti ini termasuk keluarga imam gitu ya, menjawab di rumah Tuhan. Itu mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Perkataan apa? Ya, perkataan yang Tuhan mau mereka sampaikan. Mereka sudah berbuat dosa, mereka sudah seperti perempuan yang murtad, mereka itu seperti orang-orang yang akan dibinasakan Tuhan karena mereka tidak taat, melanggar perjanjian, berzina dan sebagainya. Nah, itu pada saat dia mendengar hal itu, imam ini bukan justru dia taat atau kemudian bertobat, tapi dia langsung apa? Memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang. Nah, kita bisa lihat ya, di dalam bagian ini kita bisa lihat ya, ini beban berikutnya yang dipikul oleh Yeremia. Bagaimana dia harus mengalami aniaya secara fisik. Aniaya secara fisik. Nah, dia dipukul, dia kemudian dipasungkan. Nah, untuk apa? Supaya mereka suruh dia diam, jangan ngomong lagi, stop, jangan bernubuat, jangan bicara yang tidak enak. Nggak usah sampaikan itu. Nah, tetapi kita lihat, ini beban yang dia pikul, yang harus mengalami aniaya secara fisik ini, bagaimana direspon oleh Yeremia. Kita boleh lihat bersama-sama. Respon Yeremia yang pertama, dia tidak undur. Ya, setelah itu dikatakan di sana dia apa? Waktu Yeremia dikeluarkan dari pasungan itu, maka Yeremia berkata kepada si Pasyur itu ya, Pasyur ini ya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya nubuat lagi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Nanti bagaimana juga Pasyur ini akan dihukum Tuhan karena seluruhnya itu akan diserahkan ke tangan Raja Babel dan mereka akan diangkut ke dalam pembuangan. Ini 26 ya, mengenai engkau hai Pasyur dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan mati di sana,
akan dikuburkan ke sana engkau dengan semua sahabatmu kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Jadi jelas ya. Yeremia disuruh jangan membawakan firman Tuhan, jangan nubuat, stop, tapi dia dipukul dan dipasung, tetapi Yeremia tidak undur. Yeremia tidak undur. Dia tetap melayani Tuhan dengan setia. Nah, bagaimana kita? Di dalam pelayanan kita pasti akan mendapatkan banyak. Ini ya, banyak tantangan ya. Waktu kita melayani Tuhan, ikut Tuhan dengan setia, oh, ada aja masalah, ada aja musuh yang datang, gitu ya. Kita belajar apa? Dari bagian ini, tidak undur. Kenapa kita tidak undur? Kita tetap setia ikut Tuhan. Kita tetap menjalankan kehendak Tuhan. Kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Orang lain mau jahat, saudara seiman mereka kepada Tuhan. Kita tetap setia. Ini Yeremia tidak undur. Nah, tapi bagian berikutnya ini sepertinya kok kontra. Coba lihat ya. Bagian ini berikutnya begini. Ya, 20 ayat 7 sampai yang 9 begini. Yeremia bilang gini, Tuhan, engkau telah membujuk aku ya Tuhan. Aku telah membiarkan diriku dibujuk. Tuh. Coba perhatikan ya. Ini Yeremia mengatakan Tuhan telah membujuk dia dan dia telah memberikan dirinya dibujuk. Ya. Engkau terlalu kuat bagiku. Jadi bukan lawannya terhadap Yeremia gitu ya. Tuhan, engkau terlalu kuat. Engkau menundukkan aku. Aku menjadi tertawaan sepanjang hari, semua orang mengolok-ngolok aku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai lihat di sini ya. Yeremia dia ada waktu mikul beban itu dia ada stres enggak? Ada pergumulan enggak? Ada kesulitan enggak? Ada air mata enggak? Ada. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, dia bercerita kepada Tuhan, dia curhat kepada Tuhan ya. Tuhan, kau telah membujuk aku telah terbujuk. Dan bahkan aku membiarkan diriku terbujuk, gitu ya. 28 perhatikan. Setiap kali aku berbicara, terpaksa aku teriak. Sekali lagi, terpaksa aku berseru. Lihat ya, kalau ada 2 kali ditekankan, berarti Yeremia menyatakan, dia seperti ada terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru. Ya, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Kenapa? Karena di dalam pemberitaan firman Tuhan itu dia mengalami begitu banyak beban berat, mengalami begitu banyak kesulitan, sehingga dia sendiri ada dalam situasi kesulitan, kesusahan yang dia punya. Berpikir, aku tidak mau mengingat dia, berarti mengingat Tuhan. Dan aku tidak mau mengucap firman lagi demi namanya. Ini berarti Yeremia mau mundur. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tadi yang pertama dia tidak undur. Tetapi yang kedua dia mau mundur. Ya. Perhatikan ya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Artinya aku tidak mau, kira-kira gitu ya. Tapi aku tidak sanggup. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Ya, ini yang digambarkan oleh Yeremia ini apa? Nah, ini yang digambarkan oleh Yeremia itu adalah, ini menyatakan bagaimana sebenarnya ini adalah kekuatan yang tidak terlihat, anugerah Allah yang limpah itu yang hadir menopang Yeremia. Kalau tidak ada ini apa? Buyar, mundur. Oke ya. Kalau tidak ada ini kita buyar, kita mundur. Mundur Tuhan. Tuhan, aku mau mundur. Ya. Tapi kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang memelihara sampai tuntas. Ya, ini respon yang kita boleh. Nah, berikut lagi kita akan respon yang ya, ini ketiga dan keempat ini pasangan kedua. Kalau tadi respon pertama dan kedua itu pasangan pertama, yaitu Yeremia mau undur, yang Yeremia tidak undur, tetapi dia juga mau mundur. Nah, kalau respon Yeremia yang ketiga dan keempat ini pasangan kedua, yang
dia melihat Tuhan yang pertama ya. Melihat Tuhan 20 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Waktu Yeremia melihat Tuhan, dia kan lihat, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan, adukan dia. Nah, mau mengadukan Yeremia. Yeremia mau ditangkap, mau dibunuh, mau ditangkap, mau dianiaya. Ya, tapi waktu dia melihat Tuhan, dia lihat ya 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Orang yang ngejar aku tersandung jatuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu dia lihat Tuhan, dia kuat. Maka dia lihat. Ayat yang ke-13 berkata apa? Di sana ada soli deo gloria. Ada glory to God. Ada praise the Lord. Ada menyanyi Tuhan. Gila Tuhan. Sebab ia melepaskan, dia Allah yang melindungi dari orang-orang yang berbuat jahat. Itu respon Yeremia melihat Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, Yeremia 20, saya mau tunjukkan ini. Ini juga, tapi pada ada yang sama. Waktu respon Yeremia waktu dia melihat dirinya sendiri apa yang terjadi. 20:14 sampai yang ke-18. Dia masuk lagi dalam pergumulan. Dia apa? Dia mengutuki hari kelahirannya. Sama seperti Ayub, ya. Sama seperti ya. Dan 20 ayat 18, dia bilang, mengapa kemudian aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu. Nah, kita lihat di sini ada hal yang kita belajar. Nabi Tuhan Yeremia yang diperkenan dia mengalami pergumulan. Tapi di dalam pergumulan kita lihat, waktu dia melihat dirinya, di sana dia tidak kuat. Ya, di sana dia meratap. Di sana bagaimana dia mengalami satu kesulitan pergumulan. Bersyukur. Karena dia juga bukan cuma melihat diri, tapi dia melihat Tuhan. Nah, waktu dia bisa melihat Tuhan, di dalam seluruh ratapannya, dia ada kekuatan. Dan dia bisa melalui semuanya. Nah, waktu kita lihat ya, beban yang dipikul oleh Yeremia, ini ada gambaran kristologi, Bapak Ibu sekalian. Ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan. Gambaran kristologi, bagaimana Kristus itu. Kita lihat Yeremia mengalami seluruh beban itu ya, bagaimana kita mau mencabut nyawanya. Bagaimana ia ditinggalkan oleh saudara-saudara. Bagaimana ia sepi, sendirian, tidak ada seorang pun yang menemani dia. Ya. Dan kita boleh lihat juga bagaimana Yeremia menghadapi banyak itu aniaya secara fisik. Dilihatkan kepada dirinya. Ini merupakan ada bayangan kristologi yang Allah mau. Ya. Bagaimana kemudian nanti secara lebih sempurna, di puncak genapi di dalam Kristus. Bagaimana Kristus memikul sampai di atas bukit Golgota. Ia juga mengalami penganiayaan. Orang mencabut nyawanya, ya, mau membunuh dia. Dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia mengalami aniaya secara fisik dan dia ditinggalkan sendirian. Ketika ia menanggung dosa kita, ia berseru Eli Eli lama sabachthani. Artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, sendirian di sana. Tetapi kita bersyukur Kristus taat. Ya, kita bersyukur Yeremia taat, ada satu gambaran Kristus taat tapi seluruh rencana Allah itu. Dan hari kita ada harapan. Karena Kristus menanggung dosa kita dan menang. Ya. Nah, ini kira-kira ini yang mau saya sharingkan. Berarti sampai di sini karena waktu ya. Nah, baik. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan. Apakah jelas yang disampaikan? Oke, kalau tidak pertanyaan, mungkin Anda yang mau ini membagikan berkat apa yang didapat ya melalui apa yang sudah disampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh sedikit ya, mungkin menyampaikan melalui pembahasan malam hari ini kita belajar dari Yeremia, kita boleh mendapatkan berkat apa. Silakan juga ya. 2 orang maksimal mungkin 3 orang. Kalau ada boleh juga kalau mau bertanya ya. Adakah? Saya Pak. Silakan Pak Joni. Silakan. Terima kasih. Pak, ini saya melihat bahwa
Yeremia ini seperti penggambaran juga bagi kita. Mungkin pikiran saya begini, Yeremia adalah seorang nabi yang besar, bisa juga mengalami jatuh bangun dalam imannya kepada Allah, begitu ya, kepada Tuhan. Nah, apalagi kita begitu loh, sebagai manusia biasa, maksudnya ada kebenaran jika kita mengalami jatuh bangun juga dalam iman, itu adalah suatu hal yang biasa sebagai orang percaya. Apa bisa seperti itu cara pikirnya? Terima kasih. Ya, bisa Pak Joni. Ya. Kita boleh melihat apa yang Pak Joni katakan itu bisa. Tapi saya mau menambahkan sedikit supaya lebih komplit. Maksudnya begini, kita seringkali melihatnya begini. Yang saya hindari ya, kita hindari itu begini. Jangan kita menjadikan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab ya, tokoh-tokoh yang Tuhan nyatakan itu menjadi pembelaan bagi kita. Maksudnya begini, sekali lagi saya coba pelan-pelan ya mengungkapkan maksud saya. Maksudnya begini, Yeremia nabi besar, dia saja itu ada pergumulan begitu berat, ya dia juga bisa jatuh di sana pergumulannya. Apalagi saya. Nah, itu sama seperti gini. Ada orang bilang begini, Daud itu orang yang diperkenan Tuhan, yang luar biasa sebagai raja, dia saja jatuh. Apalagi saya. Nah, kalau sensinya seperti ini, saya hindari itu yang ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi artinya, kita menjadikan hal tersebut itu menjadi pembelaan kita. Nah, tapi kita harus melihatnya begini. Kita melihat Allah itu menyatakan bahwa kita sebagai umat Allah, itu kita memang ada kelemahan. Kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, kita ada banyak kelemahan dan kita bisa jatuh dalam pergumulan itu. Tapi ya, baiklah ya, orang-orang yang besar seperti itu yang dinyatakan sepada kita jaga hidup kita. Bisa ngerti maksud saya? Bisa tangkap ya? Kita waspada sehingga apa? Sehingga kita hidup mengiring Tuhan, kita sungguh terus kita standar kepada Tuhan. Dan kita tahu mereka tuh bisa akhirnya menggenapi semuanya itu karena apa? Bukan karena diri mereka, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Baik, mungkin ada yang lain? Silakan. Halo, Kalau suara ada, saya terdengar? Oke ya. Baik, ada apa kalau enggak ada? Ya, terima kasih. Oke, silakan. Satu orang lagi mau tanya atau sharing, silakan. Iya, saya Pak. Bisa Ya, cara silakan. pikirnya begini enggak Pak? Tadi kan kebetulan Pak Rusli ada singgung soal jatuh bangunnya Nabi Yeremia ini dibandingkan dengan Daud, itu kan dikatakan Daud itu bergaul api ya dengan Allah. Nah, saya ada sedikit pandangan begitu. Apakah berarti bagi seorang nabi itu harusnya Yeremia juga bergaul akrab dengan Allah kan? Artinya mungkin setiap langkah hidupnya ya dari kita, apakah menjaga supaya kita tetap kuat dalam hidup itu identik juga dengan semacam pandangan semacam itu. Artinya kita berarti selalu harus bergaul akrab dengan Tuhan dalam arti mungkin dari pagi kita harus sudah baca firman Tuhan, berdoa, dan setiap hari sepanjang hari, kalau bisa kita selalu renungkan. Namanya
istrinya siapa namanya? Jinghua ya. Jinghua itu punya suami itu waktu muda itu setiap saat itu dia selalu menyanyi lagu rohani begitu loh. Apa itu kata-kata sih dia melakukan dalam menggunakan mulut ya, fluid itu dibilang fluid itu ya, lalu lagu-lagu rohani. Atau bagaimana caranya supaya kita bisa jaga supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan gitu loh. Artinya kita atau supaya kita bisa tetap kuat, bisa terhindar dari jatuh dalam dosa. Makasih Pak. Ya, sekali lagi ya, kita harus bisa membedakan sebagai anak Tuhan itu, ini adalah sesuatu yang sifatnya harus itu lahir ya dengan kerinduan hati ya, lahir yang Tuhan memberikan kepada kita ya, bukan karena ini ya, bukan karena sesuatu yang superficial. Saya harus berdoa karena saya orang Kristen, maka saya harus membaca Alkitab. Karena saya orang Kristen, maka saya tidak boleh itu melakukan ini, melakukan itu. Saya mesti taat perintah Tuhan ini, itu, dan sebagainya. Bisa ngerti ya maksud saya ya? Tapi kita mesti melihat begini, maksudnya apa? Karena kalau yang tadi yang pertama, berarti sebenarnya itu sebab karena saya orang Kristen, maka hidup saya itu memang saya suka berdoa. Kalau saya orang Kristen, saya senang sekali membaca firman Tuhan. Kenapa? Itu kesukaanku. Ya, karena saya orang Kristen, maka saya senang memuji Tuhan. Tapi saya juga orang Kristen di sisi yang kedua. Saya bukan menjadi orang, kalau saya orang hamba Tuhan kayak Yeremia. Tidak perlu senyum terus. Hatinya sedih. Tidak usah takut. Tetap. Enggak juga. Karena saya orang Kristen, saya orang sungguh-sungguh murid Tuhan, saya mengikuti orang percaya kepada Tuhan. Waktu saya sedih. Saya ungkapkan kepada Tuhan dengan jujur. Tapi saya tidak ada meragukan Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan tolong saya. Bahkan berkata begini, Tuhan, Engkau telah membujuk aku dan aku terbujuk. Ini apa ini? Coba kita renungkan ya. Apakah di dalam hidup kita pernah ada konteks begini di hadapan Tuhan? Tuhan, aku nih, Engkau telah membujuk aku dan aku terbujuk. Terus yang kedua, Tuhan, aku nih terpaksa. Aku mau mundur, aku mau meninggalkan Tuhan. Tapi sebenarnya dia sudah serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya hidupnya penuh kepada Tuhan dan dia tidak mau yang lain. Ya, tapi dia tahu secara kedagingannya, secara duniawinya itu natur berdosa itu begitu kuat dan mau membawa dia itu ikut kepada bangsanya atau kepada itu dosa-dosa tadi, natur api yang menyala-nyala yang kemudian membuat aku tidak sanggup meninggalkan Engkau. Nah ini apa? Ini anugerah Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya begini, ya kita kalau misalnya mau membaca kitab suci, ya kita bacalah. Menjadi satu kesukaan kita doa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku hati yang mencintai firman-Mu. Kenapa? Karena itu ada di dalam hati kita, kita mohon Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau misalnya dalam waktu tertentu, misalnya kita belum sempat membaca kitab suci hari ini, bagaimana kita? Sikap kita di hadapan Tuhan. Apakah sikap kita, waduh, saya mesti baca. Kalau saya tidak baca, saya nanti nggak diberkati. Nah, ini masuk di dalam praktek yang namanya legalitas. Hidup nanti lama-lamanya bagaimana? Tidak ada cara lain. Caranya cuma satu. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Dan
kita berserah penuh kepada anugerah Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saya kasih contoh ya. Ada seorang hamba Tuhan itu unik dengan yang lain. Banyak hamba Tuhan itu kalau mau pergi itu doa. Mau pergi jalan-jalan, doa dulu yuk, kita mau pergi camp, doa. Saya aja, mau pergi mana pergi aja. Loh, terus orang bilang, kok nggak doa ya? Kok lain ya? Kok yang dia malah begitu naik mobil mau pergi ngantuk dia tidur. Loh, kok nggak doa dulu ya? Harusnya berdoa dulu dong. Setelah berdoa terus tidur. Nah, kenapa saya mengungkapkan seperti ini? Dia mengatakan hidupku itu adalah doa. Aku percaya hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Bukan berarti aku tidak berdoa, ya. Tapi aku sudah hidup, ya hidupku itu ya ini di hadapan Tuhan. Seluruh hidupku adalah doa. Dan aku percaya Tuhan menyertai aku. Dia doa enggak? Doa, tetap doa. Cuma maksudnya dia tidak menjadikan itu apa ya? Maksudnya doa itu sendiri menjadi sesuatu yang kayaknya oh kalau nanti aku tidak berdoa aku tidak diberkati. Tapi juga bukan berarti tidak berdoa. Ya. Nah, ini namanya paradoks. Makanya tadi saya membagikan di pasal 20 respon Yeremia itu unik, dua pasang itu. Yang pertama itu adalah kesulitan. Tapi yang kedua, dia juga ada pergumulan mau mundur. Kemudian pasangan yang kedua adalah waktu dia melihat Tuhan dia kuat. Waktu dia melihat diri, dia menjadi lemah. Nah, kita sering juga dalam hidup kita sama, ada dua pergumulan ini. Tapi melalui Yeremia kita belajar. Wah, ada anugerahnya. Di situ kita mampu tidak mundur. Sehingga waktu kita bisa tidak undur, kita tahu bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena ada anugerah Tuhan. Ya, dan berikutnya kita tahu, ayo selalu lihat Tuhan. Waktu masalah datang, waktu kita tidak sanggup lihat Tuhan, waktu mulai sedih, kembali lihat Tuhan. Kembali lihat Tuhan. Itu kuncinya. Kira-kira gitu ya. Oke, baik. Saya kira waktunya sudah habis, persis kurang 1 menit. Kita akan tutup di dalam doa. Minta tolong Pak Richard ya, yang boleh handle. Silakan Pak.